Dari staf yayasan yang pernah menjadi bendahara, Mr. X mengaku mengetahui perihal keuangan di yayasan. Lantas, ia pun mengaku menduga kasus subang tersebut terkait yayasan. 2022. Di 31 Agustus ini ditambah dari Januari sampai Desember 3 tahap di tahun 2022 didasarkan pada dapodik yang di-cut off tanggal 31 ini. Ada Bu di Yoris 1 sama laptop Yoris Bu yang Agustus itu. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off Bu. Jadi salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Tetap semangat. Sahabat-sahabat AK, kita mari menganalisa lagi sahabat-sahabat AK. Di awal tadi potongan video dari berita online yaitu Tribun News, sahabat-sahabat AK. Lalu yang kedua dari pemberitaan AK sendiri, yang mana di sana adalah wawancara dari sahabat AK dengan Mr. X atau Mr. Daddy yang disebutkan dalam pemberitaan online tersebut. Sahabat-sahabat AK, kalau kita melihat membahas dari pemberitaan AK yang kemarin, sahabat-sahabat AK, diterangkan oleh saudara Daddy bahwa Yoris melakukan cut off tanggal 25 Agustus, sahabat-sahabat AK. Berarti cut off tersebut dilakukan setelah Ibu Tuti dan Amel sudah tiada, sebab terjadinya peristiwa tersebut tanggal 18 Agustus. Batas akhir cut off yang diumumkan oleh pemerintah melalui Dirjen PAUD adalah tanggal 31 Agustus. Kan begitu sahabat-sahabat akan jadi perhitungan sekitar seminggu. Pertanyaan yang besar sahabat, kenapa tidak dilakukan cut off tersebut di saat almarhum Ibu Tuti dan Amel masih hidup? Misalnya sahabat-sahabat AK kan tanggal 11, tanggal 4 dan sebagainya. Kenapa setelah almarhum tiada? Sedangkan pelaporan dapodik cut off tersebut itu bisa menyangkut jumlah murid dan sebagainya. Kenapa harus dilakukan setelah almarhum meninggal? Ini sahabat-sahabat, terjadinya peristiwa itu tanggal 18 lalu di cut off sekitar seminggu kemudian. Boleh dikatakan kalau tanggal 25 seandainya dari keterangan saudara ini Deddy benar, itu kan orang sibuk-sibuk tahlilan sempat-sempatnya melakukan cut off. Itu sahabat-sahabat AK. Kalau kita menyangkut tentang data depodik dan lain-lainnya sudah AK bilang. Untuk pencairan bos tahap 1 tahun 2022 dia harus melaporkan penggunaan keuangan bos tahap 2 di saat almarhum Amel meninggal. Begitu juga untuk melaporkan keuangan bos tahap 1 tahun 2021 itu untuk pencairan bos tahap 3 tahun 2021. Memang kalau bicara cut off data depodik, pelaporan itu menyangkut keuangan sahabat-sahabat AK. Tetapi yang menariknya, kita mempertanyakannya, kenapa dilakukan setelah almarhum meninggal? Terjadinya peristiwa tanggal 18 itu, ini sahabat, apakah ada benang merahnya? Kita tidak tahu. Ini perlu klarifikasi, perlu pemahaman benar tidaknya, perlu pemahaman melihat data-data cut off tersebut. Sebab data-data cut off tidak akan bisa hilang. Sebab di sana sudah masuk program dari pemerintah, data sinkronisasi dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat AK ini menarik, sahabat-sahabat AK. Tanggal 25 kita mengambil aja referensi dari keterangan saudara Deddy bahwa Yoris melakukan cut off. Kan begitu, tetapi setelah itu melakukan apa? Melakukan seakan-akan tidak ingin membuka sekolah sampai pelaku tertangkap. Ini luar biasa sahabat-sahabat. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, kita mempertanyakan itu. Kenapa dilakukan setelah terjadinya kasus Rajapati? Kan begitu. Kenapa tidak dilakukan misalnya tanggal 11, tanggal 12? Kan begitu sahabat-sahabat AK. Karena di sini ada peraturan pemerintah tanggal 31 Agustus adalah batas akhir sinkronisasi data depodik dan sebagainya. Itulah menyangkut keuangan. Ya, mari kita berpikir, mari kita terus membicarakan ini, kan begitu, mempertanyakan yang sudah ada di publik sahabat-sahabat AK. Benarkah semua ini? Kan begitu sahabat-sahabat. Sekali lagi kita hanya mempertanyakan yang sudah ada di publik.
Kan begitu keterangan saksi Dedi atau Mr. X. Sambungan dari rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut kita analisa. Pertanyaan kembali, kenapa? Kalau benar keterangan saksi saudara Dedi yang diwawancarai oleh sahabat AK, kenapa saudara Yoris melakukan cut off setelah terjadinya kasus Rajapati tanggal 18 Agustus? Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.